Halo semuanya, kembali lagi di channel PT Indotar Persada bersama saya Aditya Pratama. Di belakang saya sudah ada Bomek Wheeloader dengan tipe BWL32RZ dengan transmisi otomatis. Bomek Wheeloader yang ada di belakang saya sejauh ini cukup banyak peminatnya karena Bomek Wheeloader merupakan salah satu produk kami yang paling laris. Alasannya sebetulnya sederhana, tahan banting dan tidak rewel. Selain itu sebetulnya Bomek Wheeloader ini memiliki fitur-fitur lain yang cukup menarik untuk dibahas. Hari ini saya akan menjelaskan dan mengupas tuntas kenapa saya bilang Bomek Wheeloader ini tahan banting dan tidak rewel. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan tonton video ini sampai habis. Bomek Wheeloader dengan kapasitas angkut 3,2 ton ini memiliki desain bodi yang kompak. Semua aspek dan ruang yang dimiliki oleh Bomek Wheeloader ini sudah diperhitungkan oleh tenaga yang ahli di bidangnya agar dapat memaksimalkan semua fungsi dan fitur-fitur yang dimiliki oleh Bomek Wheeloader ini. Hal inilah yang membuat Bomek Wheeloader ini memiliki kinerja yang sangat stabil ketika dioperasikan di berbagai medan. Bomek Wheeloader ini juga ditenagai oleh mesin yang handal dan bisa dibilang cukup irit di kelasnya. Untuk tipe BWL32RZ ditenagai oleh Bomek engine dengan tipe BTY2, memiliki idle speed 2200 rpm dan maksimal torsi di 463 Nm. Untuk Wheeloader ini kaki-kakinya menggunakan velg ukuran 17 in di bagian depan dan 17 in juga di bagian belakang. Untuk Bomek Wheeloader tipe BWL32RZ sudah menggunakan desain ban yang terbaru. Desain ban ini dapat memaksimalkan kinerja Wheeloader ketika dioperasikan di area atau jalan yang basah. Hal ini tentunya sangat membantu untuk menjaga keseimbangan atau kestabilan Wheeloader ketika dioperasikan di jalan atau area yang basah. Untuk standarnya, Wheeloader ini menggunakan tipe ban pneumatik. Tetapi jika area pengoperasiannya dirasa cukup ekstrim, ekstrim yang saya maksud di sini adalah area pengoperasiannya dipenuhi dengan benda-benda tajam, besi-besi tajam, atau paku-paku tajam yang cukup besar. Disarankan untuk menggunakan tipe ban mati agar lebih aman. Tetapi jika areanya masih berupa kerikil atau batu-batu, tipe ban pneumatik sudah cukup kuat, tidak perlu diganti. Oh ya, bisa kita lihat di sini, di bagian tangga kabin terdapat tempat untuk pengisian oli hidrolik. Desain tempat pengisian oli hidrolik ini memang dibuat menonjol seperti ini, tujuannya agar memudahkan ketika pengisian oli saat maintenance. Wheeloader ini juga dilengkapi dengan lampu malam yang cukup besar. Sebetulnya ini masih ada hubungannya dengan safety, karena pada dasarnya ukuran Wheeloader ini cukup besar sehingga membutuhkan jarak pandang yang cukup jauh. Di sini kita bisa lihat di bagian depan, untuk lifting arm dari Wheeloader ini menggunakan hidrolik yang ukurannya cukup besar. Sebetulnya bukan cuma ukurannya yang mau saya bahas, tetapi bahan bakunya. Untuk hidrolik Wheeloader ini termasuk oli yang ada di dalam hidroliknya dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan yang berkualitas, sehingga hidrolik Wheeloader ini memiliki daya tahan yang kuat dan tahan lama. Untuk bahan baku sebetulnya tidak hanya hidroliknya saja, tetapi untuk lifting arm, bahan baku bucket, dan termasuk untuk bahan baku bodi dibuat dari bahan-bahan pilihan yang berkualitas, sehingga Wheeloader ini memiliki daya tahan yang kuat dan mampu beradaptasi di berbagai medan atau area pengoperasian. Karena pada dasarnya Wheeloader ini kemungkinan besar akan dioperasikan di area outdoor. Untuk seluruh lapisan luar dari Wheeloader ini dilapisi menggunakan cat PU atau cat khusus outdoor. Cat khusus outdoor ini berfungsi untuk menjaga bagian-bagian dari Wheeloader ini agar tahan terhadap cuaca, baik itu panas maupun hujan. Termasuk atau terutama
bahan-bahan yang terbuat dari besi sehingga tidak akan mudah untuk berkarat. Selain bahan yang berkualitas, bucket wheel loader ini juga didesain dengan sangat baik. Ketika bucket wheel loader ini diisi dengan load, tidak akan mengganggu kestabilan wheel loader ketika dioperasikan. Bisa kita lihat di bagian bawah bucket ini terdapat desain double plat. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kinerja bucket ketika digunakan untuk menyerap tanah atau objek. Selain itu, double plat ini juga berfungsi sebagai pelindung bucket bagian dalam ketika bucket berbenturan dengan benda yang cukup keras. Bomek wheel loader PWL 32 RZ memiliki bucket dengan kapasitas 1,7 meter kubik dan berat maksimal di angka 3,2 ton. Untuk load dari wheel loader ini bukan kaleng-kaleng ya, real 3,2 ton. Dengan load maksimal pun, wheel loader ini akan tetap stabil ketika dioperasikan. Untuk sistem penggeraknya, bucket dan lifting arm dari wheel loader ini memiliki hidrolik dan sistem penggerak yang responsif, dinamis, dan halus. Hal itu membuat bucket dan lifting arm dari wheel loader ini memiliki pergerakan yang sangat presisi. Dengan begitu, waktu bekerja dapat dimaksimalkan dengan baik dan yang pasti memudahkan operator ketika mengoperasikan wheel loader ini. Selain itu, hidrolik dari wheel loader ini dilengkapi juga dengan sistem safety valve. Safety valve ini berfungsi untuk menjaga posisi dari bucket dan lifting arm agar tidak turun dengan sendirinya, baik ada maupun tidak ada beban atau load di dalam bucket. Untuk bagian depan dari wheel loader ini sepertinya sudah saya bahas semua untuk bagian menariknya. Di bagian belakang sepertinya ada beberapa bagian menarik yang bisa saya bahas juga. Mari kita coba cek di bagian belakang. Jika kita lihat view dari bagian belakang, ada beberapa poin menarik menurut saya. Ya, betul. Wheel loader ini dilengkapi dengan cukup banyak lampu. Selain lampu malam yang cukup besar di bagian depan, berikut lampu senjanya yang diletakkan di bagian kabin. Di bagian belakang juga terdapat 2 lampu senja dan 2 lampu malam. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini masih ada hubungannya dengan safety. Lampu-lampu ini akan sangat berguna bagi operator untuk menambah jarak pandang ketika malam saat mengoperasikan wheel loader ini. Untuk lampu rem, sengaja desainnya memang diletakkan di bagian bawah. Ini juga masih ada hubungannya dengan safety. Lampu rem ini diletakkan di bagian bawah agar mudah terlihat bagi orang-orang yang ada di sekitar wheel loader ini ketika dioperasikan. Yang ada di bagian bawah lampu rem ini adalah counterbalance. Jadi counterbalance ini yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan wheel loader ketika wheel loader digunakan untuk mengangkat beban atau load. Ada satu hal yang simple tapi memanjakan menurut saya. Untuk kap mesin dari wheel loader ini menggunakan sistem spring gas, sehingga kita tidak perlu berusaha payah untuk membuka kap mesin dari wheel loader ini. Seperti yang saya sempat bahas di awal tadi, Bomek wheel loader ini ditenagai oleh Bomek engine dengan tipe BYT2 dengan rate power 92 kW, maksimal idle speed 2200 rpm dan maksimal torsi di angka 463 Nm. Untuk di bagian belakang dari mesin wheel loader ini terdapat radiator yang cukup besar di sini. Dan di bagian kiri dan kanan dari wheel loader ini terdapat masing-masing 1 buah aki. Dari berbagai hal dan fitur yang saya sudah jelaskan sebelumnya, sebetulnya ada satu hal yang menjadi prioritas utama ketika proses pembuatan wheel loader ini, yaitu safety. Wheel loader ini menggunakan sistem BAS atau Bomek Advanced Safety. Sistem BAS sendiri merupakan suatu sistem yang berfokus pada
keseimbangan dan kestabilan wheel loader ketika wheel loader ini dioperasikan, baik tanpa beban maupun dengan beban. Untuk menjaga kestabilan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem BAS. Beberapa diantaranya adalah posisi roda, desain bodi compact yang saya sudah jelaskan di awal, itu erat hubungannya dengan BAS ini, termasuk kecepatan traveling wheel loader, kecepatan lifting, bahkan posisi dan letak penempatan counterbalance, termasuk berat counterbalance sudah diperhitungkan dalam sistem BAS untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan wheel loader ini ketika wheel loader ini dioperasikan. Tujuannya cuma satu, untuk menjaga keamanan operator dan orang-orang yang ada di sekitar wheel loader ini ketika wheel loader ini digunakan atau dioperasikan. Sebagai informasi tambahan, untuk kecepatan Bomek wheel loader BWL 32 RZ ini memiliki kecepatan traveling maksimal di angka 35 km per jam. Dan untuk dimensinya, panjang total keseluruhan termasuk bucket kurang lebih sekitar 7 meter, dan untuk lebarnya sendiri kurang lebih sekitar 3,5 meter, dan tinggi total keseluruhan sampai atas kabin kurang lebih sekitar 3,2 meter. Dan untuk total berat dari wheel loader ini kurang lebih sekitar 10,2 ton. Dan satu hal dan yang terakhir yang belum saya review dari wheel loader ini adalah area paling nyaman dari wheel loader ini, yaitu area kabin. Mari kita cek area kabin. Kenapa saya bilang kabin ini merupakan tempat yang paling nyaman dari wheel loader ini? Pertama kali saya masuk dan duduk di kursi kemudi ini, saya merasa sangat nyaman. Walaupun desain kursinya terlihat biasa saja dan tidak terlihat mewah, tapi sebetulnya kursi ini cukup nyaman buat saya. Karena kursi ini dilengkapi dengan suspensi, dan yang pasti kita bisa sesuaikan sesuai dengan kenyamanan kita, baik sandarannya maupun kursinya seperti ini, sampai kita merasa benar-benar nyaman duduk di sini. Dan tidak lupa yang pasti selalu dilengkapi dengan aksesoris safety belt agar operator tetap merasa aman. Selain itu, di kabin ini operator benar-benar cukup dimanjakan menurut saya, karena ada beberapa aksesoris tambahan seperti kipas angin, tape untuk mendengarkan lagu, radio, dan lain-lain, dan dua speaker di bagian belakang. Dua speaker ini menurut saya sangat lebih dari cukup untuk kabin ukuran sebesar ini. Dan di bagian kaca bagian depan terdapat sunroof agar operator ketika mengoperasikan wheel loader ini di siang hari tidak terhalang oleh cahaya matahari yang berlebihan. Dan di sebelah kirinya terdapat kaca untuk melihat ke arah belakang dari wheel loader ini. Walaupun kacanya tidak terlalu besar, tapi saya rasa ini sudah lebih dari cukup karena bagian belakang terlihat cukup jelas dari kaca yang terdapat di kabin ini. Jika itu dirasa kurang cukup, ada dua spion besar di kanan dan kiri di luar kabin ini, sehingga operator dapat melihat dengan cukup jelas area di sekitar wheel loader ini ketika mengoperasikan wheel loader. Di setiap kemudi wheel loader selalu dilengkapi dengan handle kecil seperti ini. Handle kecil ini berguna untuk membantu operator ketika melakukan manuver saat mengoperasikan wheel loader ini. Bomek wheel loader BWL 32 RZ dilengkapi dengan fitur power steering yang sangat smooth. Sistem power steering ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan sistem BAS yang saya jelaskan sebelumnya. Karena dengan power steering yang sangat smooth, Bomek wheel loader ini mampu bermanuver dengan sangat stabil walaupun sedang digunakan untuk mengangkat load. Karena Bomek wheel loader ini menggunakan transmisi otomatis, hanya terdapat dua pedal di bagian kanan dan kiri di kabin wheel loader ini. Pedal di
bagian kanan digunakan untuk gas, dan pedal di bagian kiri digunakan untuk rem. Satu lagi fitur yang sangat berguna yang dimiliki oleh Bomek Welluder ini yaitu sistem brake yang sangat handal. Jadi walaupun Welluder ini memiliki sistem brake yang sangat halus, tetapi sangat cakram ketika digunakan. Untuk transmisi, Welluder ini memiliki dua handle transmisi. Handle yang ada di sebelah kanan ini digunakan untuk mengganti mode kecepatan dari Welluder ini. Jika kita dorong satu kali atau full ke arah depan, Welluder ini akan menggunakan metode kecepatan high, dan jika kita dorong full ke arah belakang, Welluder ini akan menggunakan kecepatan low, dan jika kita dorong kembali ke tengah, Welluder ini akan menggunakan kecepatan normal. Dan di sebelah kiri ini digunakan untuk mengganti mode transmisi. Untuk Welluder ini terdapat dua mode transmisi untuk maju. Transmisi yang pertama digunakan ketika Welluder ini dioperasikan di jalan yang halus, dan jika kita dorong full ke arah depan, atau transmisi yang kedua, mode ini dapat digunakan ketika Welluder dioperasikan di jalan yang kurang atau tidak rata. Dan jika kita dorong dua kali ke arah belakang, Welluder ini akan memasuki mode normal. Dan jika kita dorong full ke arah belakang, akan masuk ke mode transmisi mundur. Untuk handle yang ada di sebelah kanan saya ini digunakan untuk menggerakkan lifting arm dan bucket yang terdapat pada Welluder ini. Untuk handle yang ada di sebelah kanan digunakan untuk menggerakkan lifting arm ke atas dan ke bawah, dan handle yang ada di sebelah kiri digunakan untuk menggerakkan atau sweep bucket ke arah atas atau ke arah bawah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lifting arm dan bucket Welluder ini memiliki hidrolik dan sistem penggerak yang sangat responsif, sehingga tingkat kepresisiannya sangat tinggi. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan operator ketika mengoperasikan Welluder ini. Sistem pengunci yang terdapat pada jendela dan pintu kabin ini didesain dengan sangat baik, karena pada dasarnya Welluder ini merupakan alat berat atau heavy duty yang memiliki getaran yang cukup keras ketika digunakan atau dioperasikan. Dan sistem pengunci ini memastikan jendela ataupun pintu yang ada di kabin ini tidak akan bergerak ketika Welluder ini dioperasikan. Dan jika ingin dibuka, jendela pada kabin dan pintu yang terdapat pada kabin ini dapat dibuka secara full seperti ini. Ketika dibuka secara full seperti ini, operator tidak perlu khawatir jendela atau pintu akan bergerak ke sana sini, karena jendela dan pintu yang ada di kabin ini dilengkapi dengan sistem auto lock, sehingga ketika dibuka secara full seperti ini, jendela dan kabin tidak akan bergerak kemana-mana. Salah satu keunggulan dari Welluder ini adalah mudah dioperasikan, karena di seluruh panel, tombol, dan handle yang ada di kabin Welluder ini selalu dilengkapi dengan simbol-simbol dan gambar yang memudahkan operator untuk mengoperasikan Welluder ini. Di bagian bawah setir kemudi terdapat beberapa tombol berikut dengan simbol dan gambar yang seperti saya jelaskan tadi. Saya akan jelaskan satu persatu fungsi dari tombol-tombol ini. Untuk tombol ini digunakan untuk menyalakan wiper yang ada di bagian depan. Untuk tombol ini digunakan untuk menyalakan lampu yang ada di bagian belakang. Untuk tombol ini digunakan untuk menyalakan lampu kecil yang ada di bagian depan. Untuk tombol ini digunakan untuk menyalakan lampu senja di bagian depan dan bagian belakang. Untuk tombol ini sebetulnya digunakan untuk menyalakan AC. Tetapi akan saya jelaskan sedikit. Untuk Bomek Welluder ini standarnya tidak menggunakan AC. Tetapi untuk sistem instalasinya sudah disediakan, sehingga jika nanti ada permintaan atau kebutuhan untuk pemakaian AC, tidak perlu memodifikasi ulang untuk pemasangan sistem instalasi AC pada Bomek Welluder ini. Di dekat jendela kabin terdapat
3 tombol seperti ini. Tombol di bagian paling kiri digunakan untuk menyalakan sirine yang ada di atas kabin. Tombol yang ada di tengah digunakan untuk menyalakan wiper yang ada di bagian belakang, dan tombol yang ada di paling kanan digunakan ketika ingin mengeluarkan air untuk wiper. Untuk handle yang ada di bagian kanan ini digunakan untuk menyalakan lampu malam yang ada di bagian depan dan lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Dashboard yang ada pada kemudi ini memiliki indikator yang cukup lengkap dan keterangan yang cukup jelas. Indikator-indikator yang ada di dashboard kemudi ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk indikator yang ini digunakan untuk melihat temperatur air yang ada di dalam radiator pada wheel loader ini. Indikator yang ini digunakan untuk melihat tekanan oli yang ada pada wheel loader ini. Indikator ini digunakan untuk melihat temperatur oli. Indikator ini digunakan untuk melihat bahan bakar. Indikator ini digunakan untuk melihat voltase aki yang ada pada wheel loader ini. Dan indikator yang ini digunakan untuk melihat tekanan udara yang ada pada hidrolik wheel loader ini. Dan indikator yang ada di tengah ini digunakan untuk melihat sudah berapa lama wheel loader ini dioperasikan atau digunakan. Bahan-bahan yang berkualitas dipadu dengan sistem yang handal merupakan alasan kenapa Bomek wheel loader ini tahan banting dan mampu beradaptasi di berbagai medan atau area operasional, serta bahan-bahan baku yang memiliki daya tahan lama membuat Bomek wheel loader ini tidak rewel karena tidak perlu sering di maintenance. Jika masih ragu dengan kehandalan Bomek wheel loader ini, seluruh varian Bomek wheel loader dilengkapi dengan 3 tahun atau 2000 jam garansi untuk engine dan hidrolik, dan 1 tahun atau 1000 jam garansi untuk elektrikal. Kurang lebih cukup sekian review saya kali ini untuk Bomek wheel loader BWL 32RZ, karena semua bagian-bagiannya dan fitur-fitur yang dimiliki oleh Bomek wheel loader ini sudah saya kupas tuntas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka dengan video ini. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Saya Aditya Pratama, pamit undur diri.